Alhamdulillah, bersua kembali bersama saya Saddam Hussein di Cermat Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Saya ucapkan, Assalamualaikum sobatku, semoga pada baik penuh bahagia selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh keberkahan. Di kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang biarawati tak berkutik diskusi dengan gadis muslimah kota Bandung. Ayo langsung saja kita simak perjalanan pisah debatnya berikut ini. Langit Bandung sore itu dipenuhi semburat jingga yang membiaskan cahaya ke jendela sebuah kafe di kawasan Dago. Suara musik akustik mengalun lembut, mengiringi pertemuan tak biasa antara dua perempuan dari dunia yang berbeda. Di satu sisi meja, duduk seorang biarawati bernama Sister Maria. Pakaiannya rapi, khas dengan jubah abu-abu dan kerudung putih yang menutupi rambutnya. Wajahnya lembut, tetapi sorot matanya tajam, penuh rasa ingin tahu. Di hadapannya, seorang gadis muslimah bernama Aisyah. Ia mengenakan gamis biru muda dengan hijab putih yang menutupi kepalanya. Wajahnya memancarkan ketenangan dan kecerdasan yang sulit diabaikan. Pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Sister Maria telah lama tertarik dengan konsep fitrah manusia dalam Islam. Ia ingin mendengar langsung dari seseorang yang memahami ajaran itu dengan baik. Dan Aisyah, yang dikenal sebagai aktivis dakwah kampus, dianggap sebagai sosok yang tepat. Jadi, Aisyah, ucap Sister Maria setelah menyesap cappuccinonya, kau percaya bahwa manusia lahir dengan fitrah yang mengarah kepada Tuhan? Aisyah tersenyum. Tentu. Fitrah adalah kecenderungan alami manusia untuk mengenal dan menyembah Allah. Itu adalah cahaya dalam hati yang tidak bisa dipadamkan, meskipun seseorang bisa menutupinya dengan berbagai keyakinan atau pengaruh lingkungan. Sister Maria mengangguk pelan. Tetapi bagaimana dengan mereka yang lahir di keluarga yang tidak mengenal Tuhan atau memilih jalan lain? Aisyah menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Itulah mengapa ada pencarian dalam diri setiap manusia. Setiap orang, cepat atau lambat, akan merasakan kerinduan terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tuhan memberi kita akal dan hati untuk mencari kebenaran. Sister Maria menyandarkan punggungnya, mencoba mencerna kata-kata Aisyah. Jadi, menurutmu, semua manusia pada dasarnya adalah Muslim. Dalam arti tunduk kepada Sang Pencipta, iya. Aisyah tersenyum lembut. Bahkan dalam kitab-kitab terdahulu, bukankah ada ajaran tentang tauhid yang kemudian kabur seiring waktu? Tiba-tiba, ada kilatan di mata Sister Maria. Ia mengerti arah pembicaraan ini. Tapi, Aisyah, jika manusia memiliki fitrah yang sama, mengapa ada begitu banyak perbedaan dalam kepercayaan? Aisyah menatapnya dalam-dalam. Karena manusia diberi kebebasan memilih. Seperti seorang anak yang diberi jalan lurus, tetapi kemudian banyak rintangan dan persimpangan di sepanjang jalannya. Tuhan tidak memaksa, tetapi memberi petunjuk. Sister Maria tercengang. Jawaban itu begitu logis dan menyentuh. Ia merasakan ada sesuatu dalam hati kecilnya yang tergerak, seolah tersentuh oleh kebenaran yang sederhana namun mendalam. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Aisyah dengan kesungguhan. Aku ingin bertemu lagi. Aku ingin memahami lebih jauh tentang ini. Aisyah tersenyum, angin sore berhembus lembut melalui jendela kafe. Tentu, Sister Maria. Aku juga ingin berdiskusi lebih dalam. Matahari tenggelam perlahan di ufuk barat, meninggalkan langit berwarna keemasan. Percakapan mereka baru saja dimulai, namun sesuatu yang besar telah bergerak dalam hati Sister Maria. Akankah pertemuan selanjutnya mengungkap kebenaran yang selama ini dicarinya? Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu, tetapi kata-kata Aisyah terus terngiang di benak Sister Maria. Di biara, saat ia berdoa dalam keheningan, hatinya terasa resah. Ia mulai mencari-cari referensi, membuka kitab-kitab lama yang ia miliki, tetapi semakin ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul.
Akhirnya, ia memberanikan diri untuk kembali menghubungi Aisyah. Mereka sepakat bertemu kembali di tempat yang sama. Ketika pertemuan kedua itu tiba, suasana kafe terasa lebih sepi. Sister Maria datang lebih awal, menunggu Aisyah dengan secangkir teh di hadapannya. Ketika gadis itu datang, ia langsung tersenyum. "Aku sudah menantikan pertemuan ini, Aisyah," ujar Sister Maria tanpa basa-basi. Aisyah mengangguk. "Aku juga, Sister. Aku merasa ada sesuatu yang mengganggu hatimu." Sister Maria menghela napas. "Aku mulai menyadari ada hal-hal yang belum pernah kupahami sebelumnya. Aku ingin bertanya lebih banyak." Aisyah menyesap tehnya, lalu menatapnya dengan penuh perhatian. "Silakan, aku akan menjawab sebisa yang aku mampu." Dan percakapan pun kembali dimulai, lebih dalam dan lebih mengguncang dari sebelumnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Sister Maria semakin sering memikirkan perbincangannya dengan Aisyah. Di biara, ia merasa ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Ia mendapati dirinya membaca Al-Quran yang ia pinjam dari perpustakaan kota, mencari jawaban di antara ayat-ayat yang terasa begitu mendalam. Pada pertemuan berikutnya, di tempat yang sama, ia membawa daftar pertanyaan lebih panjang. Kali ini, diskusi mereka berlangsung lebih intens, melibatkan referensi dari Injil dan Al-Quran. Sister Maria mulai menyadari bahwa banyak konsep yang selaras, hanya saja beberapa ajaran tampak lebih jelas dalam Islam. "Aisyah," ujar Sister Maria dengan suara bergetar, "aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatiku." Aisyah menatapnya penuh empati. "Perubahan adalah bagian dari pencarian kebenaran, Sister." Sister Maria menarik napas dalam. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana seorang Muslim mendekatkan diri kepada Tuhan." Aisyah tersenyum hangat. "Aku akan membantumu semampuku." Dan di senja Bandung yang berangin sejuk, percakapan mereka semakin mengarah kepada kebenaran yang selama ini dicarikan Sister Maria. Semakin sering mereka bertemu, semakin banyak pemahaman yang didapat oleh Sister Maria. Namun, semakin dalam pula kegelisahan yang ia rasakan. Suatu malam di biara, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan perdebatan batinnya sendiri. Ia mulai meragukan ajaran yang selama ini ia yakini, bukan karena ia ingin menolaknya, tetapi karena ada sesuatu dalam Islam yang terasa lebih utuh dan selaras dengan akalnya. Ia membaca lebih banyak tentang Islam, mendalami sejarah para nabi, hingga akhirnya ia merasa ada dorongan untuk melangkah lebih jauh. Pada suatu pertemuan mereka yang ketiga, Sister Maria mengajukan pertanyaan yang lebih personal. "Aisyah, bagaimana rasanya menjadi seorang muslimah? Apa yang paling membuatmu yakin dengan agamamu?" Aisyah tersenyum, seakan sudah menantikan pertanyaan itu. "Islam memberiku ketenangan, Sister. Aku merasa memiliki tujuan hidup yang jelas dan hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Aku tahu mengapa aku diciptakan dan kemana aku akan pergi setelah mati." Sister Maria terdiam cukup lama. Ia menatap langit yang mulai temaram di luar kafe. Hatinya bergemuruh. Akankah ia berani mengikuti kata hatinya? Semakin sering mereka bertemu, semakin banyak pemahaman yang didapat oleh Sister Maria. Namun, semakin dalam pula kegelisahan yang ia rasakan. Suatu malam di biara, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan perdebatan batinnya sendiri. Ia mulai meragukan ajaran yang selama ini ia yakini, bukan karena ia ingin menolaknya, tetapi karena ada sesuatu dalam Islam yang terasa lebih utuh dan selaras dengan akalnya. Ia membaca lebih banyak tentang Islam, mendalami sejarah para nabi, hingga akhirnya ia merasa ada dorongan untuk melangkah lebih jauh. Pada suatu pertemuan mereka yang ketiga, Sister Maria mengajukan pertanyaan yang lebih personal. "Aisyah, bagaimana rasanya menjadi seorang muslimah? Apa yang paling membuatmu yakin dengan agamamu?" Aisyah tersenyum, seakan sudah menantikan pertanyaan itu.
Islam memberiku ketenangan, Sister. Aku merasa memiliki tujuan hidup yang jelas dan hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Aku tahu mengapa aku diciptakan dan kemana aku akan pergi setelah mati. Sister Maria terdiam cukup lama. Ia menatap langit yang mulai temaram di luar kafe. Hatinya bergemuruh. Akankah ia berani mengikuti kata hatinya? Suatu malam, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Di dalam keheningan, ia merasa ada suara kecil yang memanggilnya, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat fajar menyingsing, keputusan pun mulai terbentuk dalam hatinya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Suatu malam, Sister Maria duduk di tepi jendela kamarnya di biara. Pikirannya kacau. Setiap kata yang diucapkan Aisyah menggema di benaknya. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Dalam keheningan malam, ia menengadahkan tangan dan berdoa, berharap mendapatkan petunjuk. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering berdiskusi dengan Aisyah. Mereka berbincang tentang sejarah para nabi, tentang konsep dosa dan pengampunan, dan tentang bagaimana Islam memandang kehidupan setelah mati. Sister Maria mulai merasakan ketenangan setiap kali mendengar penjelasan Aisyah. Suatu hari, ia bertanya dengan suara lirih, "Aisyah, bagaimana cara seseorang masuk Islam?" Aisyah terkejut, tetapi segera tersenyum lembut. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Sister Maria mengangguk. Malam itu, ia kembali berdoa lebih lama dari biasanya, merasakan sesuatu yang semakin kuat dalam hatinya. Malam demi malam, Sister Maria semakin sering menghabiskan waktu di kamarnya, merenungkan setiap kata yang Aisyah sampaikan. Ia mulai membaca Al-Quran terjemahan yang ia beli diam-diam. Setiap ayatnya terasa menenangkan, memberi jawaban pada pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Pada suatu hari, Sister Maria mengundang Aisyah untuk bertemu di taman kota yang tenang. Ia ingin berbicara lebih dalam, bukan hanya dengan logika, tetapi juga dengan hatinya. Sister Maria, apa yang membuatmu merasa semakin ragu dengan keyakinanmu yang dulu? Tanya Aisyah lembut. Karena aku merasa ada lubang kosong dalam hatiku yang tidak bisa diisi, dan aku mulai merasa menemukan jawabannya dalam Islam, jawab Sister Maria. Aisyah tersenyum penuh pengertian. Allah selalu membuka jalan bagi hambanya yang mencari kebenaran. Di bawah langit yang mulai berubah warna menuju senja, Sister Maria menghembuskan napas panjang. Aisyah, aku ingin mengenal Islam lebih dalam. Bukan hanya sekadar dari buku, tetapi dari hidup yang nyata. Aisyah menggenggam tangannya dengan penuh kelembutan. Aku akan menemanimu dalam perjalanan ini, Sister. Dan perjalanan baru Sister Maria pun dimulai. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan Sister Maria mengajarkan bahwa kebenaran seringkali berada di dekat kita, tetapi dibutuhkan keberanian untuk melihatnya. Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengenal Tuhannya, tetapi hanya mereka yang benar-benar mencari dengan hati yang bersih yang akan menemukannya. Dari Aisyah, ia belajar bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi jalan hidup yang penuh dengan kedamaian dan ketundukan kepada Tuhan Yang Esa. Dari perjalanan batinnya, ia menyadari bahwa setiap pencarian harus dilakukan dengan hati yang terbuka dan niat yang tulus. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Dalam keheningan malam, ia menengadahkan tangan dan berdoa, berharap mendapatkan petunjuk. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering berdiskusi dengan Aisyah. Mereka berbincang tentang sejarah para nabi, tentang konsep dosa dan pengampunan, dan tentang bagaimana Islam memandang kehidupan setelah mati. Sister Maria mulai merasakan ketenangan setiap kali mendengar penjelasan Aisyah. Suatu hari, ia bertanya dengan suara lirih, "Aisyah, bagaimana cara seseorang masuk Islam?" Aisyah terkejut, tetapi segera tersenyum lembut. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan.
Sister Maria mengangguk. Malam itu, ia kembali berdoa lebih lama dari biasanya, merasakan sesuatu yang semakin kuat dalam hatinya. Malam demi malam, Sister Maria semakin sering menghabiskan waktu di kamarnya, merenungkan setiap kata yang Aisyah sampaikan. Ia mulai membaca Al-Quran terjemahan yang ia beli diam-diam. Setiap ayatnya terasa menenangkan, memberi jawaban pada pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah padang luas yang dipenuhi cahaya terang. Di kejauhan, ia melihat seorang lelaki berjubah putih, wajahnya bercahaya dan penuh kasih. Suara lembut memanggilnya, menyuruhnya mendekat. Ketika terbangun, hatinya berdegup kencang. Ia merasa panggilan itu begitu nyata. Tak ingin menunda lagi, ia segera menghubungi Aisyah dan memintanya bertemu di masjid terdekat. Di sana, dengan hati yang mantap, Sister Maria mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air matanya mengalir deras, seolah seluruh beban yang selama ini menghantuinya lenyap dalam sekejap. Aisyah menggenggam tangannya erat, tersenyum penuh haru. Hari itu, Sister Maria memulai perjalanan barunya. Sebuah perjalanan yang menuntunnya menuju cahaya yang selama ini ia cari. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, hidup Sister Maria berubah drastis. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi ia bangun dengan semangat baru untuk menjalankan ibadah, memperdalam ilmu agama, dan membantu sesama. Kini, ia dikenal dengan nama Maryam, seorang muslimah yang bertakwa. Ia mengabdikan hidupnya untuk berdakwah dan membantu mereka yang masih mencari kebenaran, seperti dirinya dahulu. Setiap harinya, ia semakin merasakan keindahan Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan penuh kebahagiaan, ia menjalani hidup barunya, mengingatkan dirinya bahwa setiap langkah yang diambilnya kini adalah bagian dari perjalanan menuju ridha Allah. Beberapa tahun kemudian, Maryam menemukan seorang pria saleh yang sejalan dengan visinya dalam menjalani Islam. Dengan penuh kebahagiaan, mereka menikah dalam sebuah acara sederhana tetapi penuh keberkahan. Suaminya adalah seorang dai yang lembut dan penuh ilmu, yang semakin memperkuat ketakwaannya. Maryam hidup bahagia dalam rumah tangga yang harmonis, dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik seperti ibunya. Ia merasa bahwa pencariannya telah berakhir dalam ketenangan Islam, dengan keluarga yang menguatkan iman dan mencintainya sepenuh hati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, hari demi hari, Sister Maria merenungkan segala yang ia pelajari. Ia mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang ia harapkan, tetapi dalam bentuk yang dibutuhkan hatinya. Perjalanan pencariannya mengajarkan banyak hal, baik tentang dirinya sendiri maupun tentang dunia spiritual yang selama ini ia pandang dari satu sudut. Dari Aisyah, ia belajar bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi jalan hidup yang penuh dengan kedamaian dan ketundukan kepada Tuhan Yang Esa. Dari perjalanan batinnya, ia menyadari bahwa setiap pencarian harus dilakukan dengan hati yang terbuka dan niat yang tulus. Hikmah dari perjalanan Sister Maria adalah bahwa kebenaran seringkali berada di dekat kita, tetapi dibutuhkan keberanian untuk melihatnya. Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengenal Tuhannya, tetapi hanya mereka yang benar-benar mencari dengan hati yang bersih yang akan menemukannya. Dengan hati yang telah menemukan jawabannya, Sister Maria melangkah ke depan. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi kini, ia berjalan dengan cahaya yang lebih terang dalam jiwanya. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap berada dalam kebenaran yang sesungguhnya, naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Atas perhatian dan dukungan subscribernya saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri Roma, sampai berjumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Dan saya sudahi dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.